Berarti ada 2 episode. Satu episode namanya episode, 2 episode namanya episode Romawi. Tapi yang nggak pernah diajarkan di sekolah, ada episode yang ketiga. Yang episode yang ketiga ini lebih lama daripada episode pertama dan kedua, lebih besar kekuasaan daripada episode pertama dan kedua, lebih indah dan lebih berpengaruh daripada episode pertama dan kedua. Kira-kira episode ketiga ini episode apa? Ya kalau nggak Islam kita nggak akan bahas. Cuma nggak ada nusantaranya di situ, jelas ya. Nah, Islam ya. Jadi episode yang ketiga adalah episode Islam. Nah, episode ini episode Islam. Bagaimana ceritanya? Nih ceritanya Bapak sekalian. Semuanya bermula pada tahun 1 Hijriah, atau kita kenal dengan tahun 622 Masehi. Maksudnya apa sih Masehi, Ustadz? Masehi itu artinya adalah tahun yang dihitung setelah lahirnya Al-Masih. Al-Masih. Boleh nggak Ustadz kita pakai tahun Masih? Boleh, nggak ada masalah, nggak dosa. Loh toh kita juga beriman pada Isa Al-Masih. Kita juga beriman pada Yesus Kristus. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Pemain bola paling hebat siapa? Nah itu Mesias artinya. Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Jelas maksud saya? Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed, sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Wah udah gitu aja Mo. Itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho. Itu artinya marganya Mo Muhammad atau Ma Muhammad. Jelas sampai di sini? Nah, saya cuma pengen ngasih tahu Yesus Kristus itu tidak salah karena dia Isa Al-Masih. Berarti Al-Masihi yang dihitung dengan Masehi artinya setelah kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. 1 Hijriah itu sama dengan 622 Masehi. Artinya 1 Hijriah itu diperingati kapan? Dulu para sahabat debat. Kita harus punya tanggalan sendiri. Kita harus punya tahun sendiri. Lalu para sahabat mengajukan, oke, kalau gitu saya mengajukan tahun kita dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Yang lain bilang, enggak deh, nanti sama kayak orang-orang Nasrani dong. Ya sudah, kalau gitu tahun kita dimulai dari turunnya wahyu, nuzul Quran. Enggak deh. Kalau gitu ada apa? Semuanya debat. Akhirnya yang dipilih adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengajukan ada satu momen yang sangat penting di dalam hidup kita, sekaligus di dalam agama kita. Momen itu bukan kelahiran Nabi, bukan juga nuzul Quran, tapi momennya adalah hijrah. Jelas ya? Dari Mekah ke maka namanya tahun Hijriah. 1 Hijriah 622 Masehi terjadi satu momen yang sangat penting di dalam Islam. Sebentar. Yaitu adalah momennya hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah beliau menegakkan sesuatu yang oleh para ulama-ulama disebut dengan Daulah Islam Nabawiyah. Saya jelaskan sebentar. Sorry lagi agak batuk sedikit. Nah jadi ini adalah Daulah Islam Nabawiyah, disebut dengan Daulah artinya adalah negara Islam yang terletak di daerah Madinah. Daulah Islam Nabawiyah Madinah, atau disebut dengan ya Madinah saja, atau Daulatul Rasul, terserah. Yang penting namanya adalah Daulah Islam Nabawiyah. Rasul menegakkan Islam yang berfungsi sebagai sebuah negara yang melindungi segenap umat Islam. Nah itu benderanya Ibu sekalian. Yang di bawah itu bendera Rasul ya. Jelas ya, bukan bendera ISIS ya. Yang bilang bendera ISIS berarti Anda anak buahnya abu-abu yang kemarin itu ya. Jelas ya. Bendera Rasul kemudian berdiri di situ. Bendera Rasul ada 2, karena Troyatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwauhu abyadha. Sesungguhnya panji Rasul berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Maka ketika Rasul menegakkan Islam di sana, lihat sebelah kiri Romawi, sebelah kanan Persia. Yang sebelah kanan usianya sudah 1173 tahun, yang sebelah kiri usianya sudah 650 tahun. Bayangkan, yang sini sudah tua banget, hampir sampai ke ajalnya, yang di sini lagi muda-muda banget, lagi hot-hotnya.
Paham Ibu sekalian? Sedangkan yang di tengah ini baru 0 tahun. Literally, secara benar-benar ngomong, Rasul diapit oleh 2 raksasa dunia. Bisa dipahami? Raksasa sebelah kirinya adalah Persia, raksasa sebelah kanannya adalah Romawi. Tapi hebatnya coba kita lihat, Rasul nggak pernah takut sama Romawi dan Persia. Setelah muncul Rasul baru direken oleh Romawi dan Persia. 1 Hijriah terjadi satu peristiwa yang sangat penting. Selain daripada hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, terjadi perang besar antara Romawi dan Persia. Jadi Romawi dan Persia memutuskan, saya nggak tahan lagi dengan kamu. Kamu selalu mengganggu saya juga emang tahan lihat kamu. Emang kamu bagus apa? Kita perang aja. Perang besar antara Romawi dan Persia. Saking besarnya perang ini jadi pembicaraan trending topik pada saat itu, Ibu sekalian. Ketika jadi trending topik pada saat itu, langsung kemudian didengarkan oleh para sahabat. Maka sahabat tanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kira-kira yang menang Romawi atau Persia? Ini adalah sebuah dalil bahwa para sahabat sangat memperhatikan kondisi politik dunia pada saat itu. Jelas sampai di sini? Jadi kalau ada yang bilang pada Anda politik itu nggak usah dipedulikan, yang penting kita sholat, dunia itu terlaknat dan seisinya. Enggak, para sahabat memperhatikan dunia pada saat itu. Nanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menang, Persia atau Romawi? Kayaknya Persia deh Rasulullah. Kenapa? Lebih berpengalaman. Kayaknya Romawi deh Rasulullah. Lah kenapa? Dia lebih semangat. Yang mana Rasul yang menang? Rasul diem aja, Rasul nggak menjawab. Karena Rasul nggak punya pengetahuan tentang semua itu. Yang jawab adalah langsung Allah Subhanahu Wa Taala menjawab pertanyaan para sahabat, siapa yang menang dengan pertempuran Romawi dan Persia? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Ghalibatir Rum fi atnal ard. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ghalibatir Rum fi atnal ard. Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah di atas muka bumi. Fi atnal ard. Ada yang bilang bahwa dalam waktu dekat orang-orang Romawi akan kalah. Tapi ada yang menarik, ternyata Romawi itu dihabisi sama Persia di Laut Mati, tempat paling rendah di atas muka bumi. Begitu akuratnya Al-Quran. Jadi Gulibatir Rum fi atnal ard, akan dikalahkan orang-orang Romawi oleh orang-orang Persia fi atnal ard. Tapi tidak selesai sampai di sana. Perhatikan, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Akan tetapi mereka setelah dikalahkan sayaghlibun, akan hidup kembali atau akan menang kembali melawan Persia setelah fi bid'i sinin. Perhatikan, fi bid'i sinin. Bid'i ini dalam bahasa Arab adalah hitungan antara 1 sampai 9. Jadi kata Allah, Romawi akan dikalahkan. Setelah dikalahkan Romawi, akan menang kembali mereka melawan Persia. Kata Allah, dalam waktu 1 sampai 9 tahun lagi. Jelas sampai di sini? Nggak mungkin lebih daripada itu. Kira-kira kalau Allah yang bilang betul atau betul? Betul. 7 tahun berselang daripada ayat ini turun. Ayat ini turun tahun 622. 7 tahun berselang daripada tahun itu, langsung kemudian ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Tanpa diduga, tanpa diprediksi oleh siapapun, sebagaimana nggak ada orang yang prediksi Brazil kalah lawan Belgia, itu sekalian. Nggak ada yang prediksi sama sekali. Atau nggak ada yang prediksi Jerman kalah lawan siapa tuh? Korea Selatan gitu kan ya. Gak diprediksi semua. Tiba-tiba muncul satu pahlawan hebat di tengah-tengah orang-orang Romawi. Dia menyatukan seluruh kekuatan orang-orang Romawi, muncul menjadi pemimpin yang sangat luar biasa hebat. Dan kehebatan dia diakui oleh musuh-musuhnya. Dia ambil balik seluruh wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh orang-orang Persia. Dia memenangkan pertempuran itu tanpa kemudian orang menyangka. Orang-orang mengenalnya sebagai The Great Heracles. The Great Heracles. Namanya Heraklius yang hebat, Heraklius yang agung. Heraklius dilukiskan membawa salib suci yang direbutnya kembali daripada orang-orang Persia, karena orang Persia pernah mengambil salib yang dianggap oleh mereka tempat penyaliban Yesus. Dibawa kembali salib suci ini, kemudian diarak pergi ke kota Yerusalem dengan arak-arakan yang sangat luar biasa, perayaan kemenangan yang hebat sekali. Setelah dia sampai ke Yerusalem, dia kemudian menancapkan salib suci ini di depan gereja Makam Kudus yang sampai sekarang masih ada di situ salibnya. Kemudian dia berdoa di bawah salib itu, dan dikisahkan oleh sebuah sejarawan ketika dia selesai berdoa, ada seorang kemudian tentaranya ngasih, mohon maaf Paduka Raja, ini ada surat yang kami nggak ngerti sama sekali dalam bahasa Arab. Ya saudara sekalian, ternyata ngapain dia tahun 629? Dia dapat surat dalam bahasa Arab tertanda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi Rasul kita tuh dulu keren, sudah korespondensi dengan pemimpin-pemimpin dunia. Paham ibu sekalian? Bukan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jelas sampai di sini? Oke, baik ibu sekalian. Kalau gitu kita lihat, ternyata yang dikirimin surat bukan hanya Heraklius,
Tapi yang dikirimin surat juga adalah Raja Persia yang sudah kalah tadi. Namanya adalah Kisra. Kisra itu dikirimkan kemudian surat juga, dan suratnya kayak begini. Masya Allah, ini suratnya sampai sekarang masih ada. Tulisan tangan Rasul ya, tulisan tangan Rasul Ustaz? Bukan. Rasul nggak bisa nulis. Kan ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Yang nulis siapa? Wallahualam bishawab. Ada kemungkinan bisa jadi Ali bin Abu Thalib atau kemudian Zaid bin Harithah yang menuliskan kemudian surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana bunyi suratnya? Gak usah baca di atasnya, saya juga nggak paham. Nah, kenapa bahasa Arab zaman dulu nggak seperti bahasa Arab zaman sekarang? Saya sering pergi ke museum, lihat Quran zaman dulu, ini surat apa gitu kan ya. Jadi kita nggak paham. Jadi intinya kalau misalnya di bawahnya, nah yang ini yang warna hitam ini stempel Rasulullah. Stempel Rasulullah, tulisannya apa? Di bawahnya Muhammad, di tengahnya Rasul, di atasnya Allah. Bacanya Muhammad Rasul, bukan Allah Rasul Muhammad ya, jelas ya. Lah kenapa tulisnya di bawahnya Rasul, tengahnya adalah Muhammad, atasnya adalah Allah? Itu adalah aturan kaligrafi. Allah itu ditaruhnya di atas. Itu adalah etis dalam seni. Nah ini adalah kemudian khatamnya Rasulullah, apa namanya, segelnya Rasulullah yang sekarang ISIS pakai jadi bendera dia. Jadi Anda boleh jadi nggak suka ISIS, Anda boleh jadi nggak suka, tapi jangan injek-injek benderanya, karena yang benderanya itu adalah khatamnya Rasulullah, jelas ya. Jadi kalau gitu saya jelaskan dulu apa isinya. Ini adalah kemudian nas risalatu Rasulillah. Inilah kemudian nas daripada kemudian surat yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra Malikul Faris, Malikil Faris, yaitu adalah kemudian kepada Kisra pemimpinnya Persia. Bagaimana kemudian artinya? Nih, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra Azimul Faris. Sesungguhnya ini adalah surat yang dikirimkan oleh Muhammad, Nabi Allah, kepada Kisra pemimpin Persia. Salamun alaman ittiba'ul huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau Anda mau ngasih salam terus ada orang non muslim, boleh pakai begini. Salamun alaman ittiba'ul huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan enggak boleh mendoakan selamat pada orang yang bukan muslim. Wa amana billahi wa rasulihi wasyhadu an la ilaha illallah. Maka engkau kami perintahkan untuk bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa wahdah satu-satunya dia, la syarikalah, tidak ada yang seserikat dengan dia, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wad'uka bidda'illah. Dan kami menyuruh engkau dengan dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Dan saya adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, liungzira man kana hayyan, untuk memperingatkan kepada siapapun yang masih hidup, wa yuhiqul qaul, dan membenarkan perkataan alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Yang paling penting yang di bawah ini. Nah, ini yang paling penting. Fa aslim taslam. Anda nggak baca yang atasnya nggak ada masalah. Yang paling penting yang di bawah. Fa aslim taslam. Kata Rasul, berislamlah Anda selamat. Fa aslim taslam. Fa in abaita, kalau engkau menolak saya, kalau engkau menolak untuk berislam, fa inna ismal majusi alaik, maka engkau menanggung seluruh dosa orang-orang Persia. Pertanyaan saya, ini surat rayuan atau surat ancaman? Surat peringatan atau surat ancaman? Dua-duanya, peringatan sekaligus ancaman. Dan ini suratnya ketika dapat sama kemudian didapat oleh Kisra Persia, langsung dirobek. Lah kenapa? Kurang ajar, kata dia. Lah kenapa kurang ajar? Bapak Ibu sekalian, namanya bawahan. Kalau ngirim surat kepada atasan, biasanya disebut atasannya dulu atau bawahnya dulu? Kepada Bapak yang terhormat, kepala bagian yang hebat sekali, tiada taranya, kegantengannya, terkenal seantero dunia, kan katanya. Dari saya, hambamu, bawahanmu yang sangat baik hati juga, kami mau minjem duit, kan gitu kan ya misalnya. Surat-surat kan begitu kan ya. Pertama disebutkan lu kepada siapa, dan lengkap dengan pangkat-pangkatnya untuk menghormati dia. Dari siapa yang sangat lemah ini, fakir, nggak punya apa-apa, baru tujuannya. Saya mau minta libur, misalnya gitu kan ya. Nah ini kemudian ini etika surat. Tapi ini sangat sekali nggak etika menurut orang-orang Persia. Lah kenapa? Yang dikirim itu namanya Syahansyah. Julukannya Syahansyah, raja di atas raja, Pak. Bayangkan, jadi dia tuh sudah raja di atas raja pula. Lalu kemudian dia tuh menaklukkan banyak tempat. Walaupun baru kalah tapi pasukannya masih banyak, masih luas kemudian seluruh wilayahnya. Tapi dikirim oleh min Muhammad, saya Muhammad, kepada Kisra. Itu dari kayak atasan pada bawahan, paham Ibu sekalian? Maka dia nggak mau langsung dirobek-robek. Setelah dirobek-robek, utusannya mau diancam bunuh.
Utusannya Rasul mau diancam bunuh, utusannya lari, lalu kemudian bawa kuda, lalu kemudian lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini suratmu dirobek-robek sama Raja Persia. Apa kata Rasulullah? Mazqallahu fi mulki. Maka Allah akan merobek-robek kekuasaan dia sebagaimana dia merobek-robek merobek-robek surat dari saya. Kira-kira kalau Rasul sudah ngomong begitu, kejadian atau tidak? Wah, hati-hati. Enggak sampai 20 tahun ibu-ibu sekalian, enggak sampai 20 tahun seluruh wilayah 7,4 juta kilometer persegi itu masuk dalam wilayah Islam. Paham ibu sekalian? 7,4 juta kilometer masuk dalam wilayah Islam oleh satu orang pemuda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas sama Khalid bin Walid. Itu ditaklukkan habis seluruh Persia. Jadi negara yang benar itu berkembang ibu sekalian. Itu baru benar kayak Islam pada waktu itu. Kalau negara kita kira-kira berkembang atau berkurang? Nah, itu contoh negara nggak serius, paham ibu sekalian? Saya nggak ngomong siapa-siapa gitu kan. Nah, lalu kemudian dikirim juga surat kepada Raja Romawi yang tadi saya bilang setelah dia berdoa di bawah salib tadi dia mendapatkan. Nah, ini surat buat dia. Aslim taslam, sama. Kalau kamu mau masuk Islam, taslam, kamu akan selamat. Ajroka bimarrotain, dan engkau akan diganjar oleh Allah dengan 2 kali ganjaran. Apa ganjaran duanya? 1 beriman pada Isa, 2 beriman pada Muhammad. Ayo masuk Islam. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka sesungguhnya kamu akan tanggung dosa orang-orang Romawi. Ini peringatan atau ancaman? Peringatan atau ancaman? Dua-duanya. Tapi Raja Romawi Heraklius itu masih muda dan benar-benar berpendidikan. Enggak langsung dirobek. Dia bilang, ini dari siapa mas? Dari Muhammad. Muhammad itu siapa? Orang yang ngaku nabi di daerah Timur Tengah. Langsung dek dia. Lalu dia bilang, coba cari tahu tentang Muhammad. Karena dek langsung. Kenapa? Dia mempelajari kitab banyak sekali. Dia mempelajari kitab banyak sekali. Dia sangat dekat dengan orang Yahudi. Dia mempelajari banyak sekali tentang nabi-nabi akhir zaman. Jadi kalau zaman sekarang orang sering dengar pengajiannya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali tentang akhir zaman gitu kan ya. Antum takut gak keluar rumah? Takut gitu kan, kayaknya ini mau kiamat ya sebentar lagi. Nah, zaman dulu pembahasannya bukan Ustadz Zulkifli, karena Ustadz Zulkifli belum ada. Nah, dulu pembahasannya tentang nabi akhir zaman. Jadi mereka sangat hafal tentang nabi. Langsung dek dipanggilkan, cariin saya orang Arab, saya mau tahu tentang siapa Muhammad. Maka kemudian dicarilah seluruh dicarilah di seluruh Yerusalem yang waktu itu namanya Ilia Capitolina. Jadi kapital Ilia. Ilia itu dicari seluruhnya orang-orang di situ, dan Anda bisa menemukan nanti kisah ini di dalam Sahih Bukhari di bab paling awal tentang bagaimana kemudian dicarinya orang ini dapat orang Arab, pas pula dapat tetangganya Rasulullah, pas pula keluarganya Rasulullah, pas pula bangsawan Quraisy namanya Abu Sufyan. Nah, kenal. Abu Sufyan datang kepada Heraklius, dihadap-hadapkan pada Heraklius, dan mereka berbincang-bincang antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Dan waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, perbincangan ini panjang sekali. Anda bisa baca di Sahih Bukhari, silakan. Jadi saya nggak ngarang, ya. Jadi bagaimana kemudian percakapan mereka? Ditanya, bagaimana Muhammad? Dia begini. Bagaimana nasabnya? Nasabnya begini. Bagaimana bentuk fisiknya? Bentuk fisiknya begini. Bagaimana dia berantem dengan Anda? Kadang dia menang, kadang kami menang. Bagaimana tentang pengikutnya? Begini. Bagaimana akhlaknya? Begini. Panjang banget. Setelah kemudian mendengarkan seluruh tentang itu, Heraklius terdiam. Kemudian dia bilang begini, orang ini nabi. Jelas? Orang ini nabi. Dan kalau andaikan Anda bilang itu semuanya benar, maka sebentar lagi kekuasaan orang ini akan sampai di depan kaki saya. Dan kalau saya ada di depan dia sekarang, maka saya akan ambil kakinya dan akan saya cium kakinya. Kemudian Heraklius bilang begini pada seluruh orang-orangnya, keluarkan orang-orang Arab ini sekarang, masukkan orang-orang saya. Seluruh kemudian punggawa-punggawanya berkumpul di situ, seluruh kemudian jenderal-jenderal berkumpul di situ. Lalu kemudian ditanya sama Heraklius, menurut Anda semua gimana kalau kita masuk Islam aja? Gila, itu stres. Heraklius bilang ini, nggak jadi, saya cuma bercanda aja. Dia test in the water, karena nggak jadi, nggak ada yang mau. Lalu kemudian dia bilang, kembalikan suratnya kepada Muhammad, beritahu kami nggak akan masuk Islam. Jelas sampai di sini? Dia menolak masuk Islam. Nah, setelah kemudian dia menolak masuk Islam, ibu sekalian, ternyata Islam itu berlanjut menguasai kemudian setiap wilayah demi wilayah. Heraklius berakhir dengan sangat mengerikan sekali. Jadi kalau Anda nanti baca tentang Heraklius, akhir hidupnya ngeri. Lah kenapa? Menolak Rasulullah SAW. Lah kalau Persia lebih ngeri lagi akhir hidupnya. Nah, lalu kemudian kaum muslimin menguasai seluruh wilayah sampai akhirnya menguasai wilayah bagian Romawi, dan tamatlah Romawi pada saat itu pada tahun 1453. Cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Jelas sampai di sini terus sekalian? Masya Allah, lihat wilayah Islam cuma segini doang, Madinah setitik doang nih, cuma setitik doang, langsung jadi wilayah sebesar ini dalam waktu kurang daripada 100 tahun, Bapak Ibu sekalian. Termasuk menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Sekarang wilayah Islam, dulu wilayah Islam ketika masih jaya-jayanya itu wilayah Islam yang bisa saya kumpulkan.
dari Maroko sampai Merauke. Itu wilayah Islam. Dari sini Spanyol, loh kok Spanyol nggak masuk Ustaz? Iya, sudah direbut kembali sama orang-orang Spanyol, Reconquista. Wilayah Islam paling luas kapan Ustaz? Tahun 1550 ketika zamannya Sulaiman Al-Qanuni, itu yang paling luas. Nah, Islam menguasai seluruh Jaziratul Arab, seluruh kemudian Afrika bagian utara, termasuk Wakanda kayaknya gitu kan ya. Lalu kemudian Lautan Mediterania. Oh, antum belum tahu ya? Itu Wakanda itu terinspirasi oleh raja Islam yang sangat kaya. Wakanda itu sangat kaya sekali. Jadi itu terinspirasi dari sana. Nah, ini kemudian Lautan Mediterania. Tapi hari ini kita nggak bahas Wakanda gitu kan ya. Lalu kemudian India ini siapa? Oke, yang sering nonton film India? Ada yang sering nonton film India? Oke, tahu Joda Akbar tahu? Joda Akbar tahu? Tahu. Akbar itu nama apa? Nama Islam atau nama India? Namanya Jalaluddin Muhammad Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar ini adalah cicit daripada Timur Lang. Timur Lang ini siapa? Keturunan Genghis Khan. Jadi Genghis Khan itu punya anak, lalu kemudian dia punya anak lagi. Nah, ini kemudian masuk Islam. Ogedei Khan namanya. Ogedei Khan kemudian punya anak-anak, nanti jadi Timur Lang. Timur Lang kemudian punya anak-anak, namanya tadi Jalaluddin Muhammad Akbar. Jadi dulu India tuh hampir semuanya Muslim. Sekarang aja masalah gitu kan ya. Nah, tapi kemudian lihat, ini wilayah Islam 20 juta kilometer persegi termasuk Indonesia. Anda pikir Indonesia masuk Islamnya kapan? Sebelum Hindu? Yakin? Enggak. Indonesia Hindu masuk duluan, Buddha masuk duluan. Kerajaan terakhir daripada Hindu Buddha adalah kerajaan Majapahit. Samudra Pasai itu masuk memang lebih dulu, tapi lebih dulu mereka Hindu dan Buddha. Majapahit itu terakhir pada tahun sekitar 1400-an, itu diganti oleh kemudian kerajaan Islam pertama, namanya kerajaan Islam Demak. Kerajaan Islam Demak, Raden Fatah itu anak Brawijaya V Majapahit. Lah kenapa kemudian dia bisa masuk Islam? Diutus Wali Songo oleh Mehmed Chalebi, penguasa Khilafah Utsmani pada tahun 1400-an. Bisa difahami sampai di sini? Lengkap ya, jelas ya? Nah, Islam kemudian memimpin sepanjang itu, dan tidak hanya memimpin sepanjang itu, dia memberikan keluar biasaan yang sangat hebat. Ditemukanlah kemudian teknologi nggak pernah ada pada zamannya. Dihiasilah dunia dengan kehebatan-kehebatan yang nggak pernah ada pada masanya. Orang-orang Arab Islam melukis langit-langit, lalu memberi nama-nama bintang di langit dengan nama-nama dia, gitu kan ya, Aldebaran gitu kan ya. Lalu kemudian bintang apa lagi misalnya, yang kala jengking itu apa gitu namanya, apa namanya? Bukan Scorpio, itu bahasa Latin gitu kan ya. Segala macam lah. Nanti coba lihat bintang-bintang di langit yang namanya depannya Al, itu semua bahasa Arab, gitu kan ya. Nah, artinya kemudian mereka, nah contoh misalnya begini, ini ada seorang yang namanya Ibnu Al-Haisami. Ibnu Al-Haisami ini menulis sebuah kitab namanya Al-Manazir. Ceritanya begini, ada satu cerita, saya nggak bisa memverifikasi kebenarannya, tapi kira-kira ada hikmahnya. Jadi gini, dia diminta oleh gubernur Mesir untuk bikin bendungan Sungai Nil. Sampai di Sungai Nil, karena dia aslinya bukan ahli mata, dia ahli arsitek, teknik sipil. Ketika dia sampai di sana, dia lihat, saya disuruh apa? Buat bendungan Sungai Nil. Gila, itu aja orang zaman dulu bisa buat piramid, itu aja nggak bendung Sungai Nil. Paham maksudnya? Yang bisa buat piramid aja nggak bendung Sungai Nil, berarti mereka nggak bisa bendung Sungai Nil. Apalagi saya nggak bisa. Langsung dia dipenjara. Di penjara yang kamarnya gelap itulah dia nggak bisa melihat apa-apa. Di satu waktu yang sangat terik sekali, dia bisa melihat satu gambar yang membuat dia sangat terpesona. Dia mempelajari tentang teori-teori pemantulan cahaya dan mata. Akhirnya dia menulis satu buku di dalam penjara itu, namanya Al-Manazir. Di dalam buku itulah dia menjelaskan teori refraksi, teori kemudian pantulan cahaya, sekaligus menciptakan sebuah alat yang namanya kumroh, yang sekarang kita kenal dengan nama kamera. Berarti yang hobi selfie, tolong ucapkan terima kasih pada Ibnu Al-Haisami. Makasih, gitu kan ya, karena dia sudah menciptakan seperti itu. Nah, jadi kumroh tuh cara kerja seperti apa? Jadi gini, kalau ada ruangan gelap, lalu kemudian ada satu titik kecil, dia bisa kemudian memantulkan apa yang terjadi di luar masuk ke dalam. Kalau dibalik jadi proyektor yang dalam gelap yang memantulkan keluar. Bisa difahami Bapak sekalian? Kalau nggak difahami, nasib, berarti Anda pasti tidur pas pelajaran fisika gitu ya. Dia menjelaskan tentang mata, dan dia menjelaskan tentang operasi katarak. Siapa namanya? Ibnu Al-Haisami. Dunia mengenal lagi daripada peradaban episode ketiga ini. Ada yang namanya Abu Qasim Al-Zahrawi, dikenal oleh orang-orang barat dengan nama Al-Bukasis. Dia menulis tentang satu kitab namanya At-Tasrif, tentang dasar-dasar ilmu bedah.
dan dia adalah orang yang pertama kali membedah orang, dan dalam buku itu dia menulis 72 alat-alat bedah yang sampai sekarang masih dipakai. Dan kalau Anda mau pergi ke museum di Turki, ada museum tentang alat-alat kesehatan Abu Qasim Al-Zahrawi. Inilah kemudian orang yang berikutnya. Siapa lagi kita kenal? Kota-kota hebat, gitu kan ya, kota seperti misalnya di Mesir, kota-kota Istanbul. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, ketika Eropa lagi nggak pernah mandi dan mereka banyak penyakit gara-gara nggak pernah mandi, Anda tahu pada abad-abad gelap tahun 1300-an, tahun 1400-an di Prancis itu sepertiga penduduk mati gara-gara wabah pes. Nah, kenapa wabah pes? Nggak pernah mandi. Namanya the Black Death. Coba googling di Yahoo ya, the Black Death gitu kan ya, kematian hitam. Itu banyak sekali memakan nyawa orang. Kenapa? Gara-gara nggak pernah mandi. Pernah pakai parfum? Parfum asli ada tulisan di bawah botolnya, Eau de Toilette. Oh, nggak pernah berarti kere ini pasti kita nih. Yang nggak kere yang saya tanya ya. Eau de Toilette pernah lihat? Nanti kalau besok-besok main ke mall kita lihat-lihat aja kan, nggak bayar. Jadi sombong banget sih Ustaz ini. Eau de Toilette artinya adalah eau de toilet bacanya. Eau atau eau de itu artinya air, toilet ya toilet. Kenapa namanya air toilet? Karena di zaman dulu di Perancis itu mereka nggak peduli tentang sanitasi. Jadi kalau mereka mohon maaf lagi pergi buang air besar, di rumahnya itu disediakan satu kotak, lalu kemudian dikasih kemudian semacam kayak bak kosong, di atasnya dikasih papan, dilobangin. Kadang-kadang lubangnya satu, lubangnya dua, biar bisa bareng-bareng. Wah, Ibu sekalian. Nah, jadi kadang-kadang gitu. Nah, setelah itu kemudian mereka buang di situ, mereka biarkan, dan kadang-kadang mereka buang di tengah jalan. Ini serius, Anda boleh baca. Ini serius. Ini namanya the dark age bagi mereka. Di saat itu di Istanbul sudah ada 50 hammam, tempat permandian umum. Di saat itu di Istanbul sudah ada yang namanya Fatih Külliyesi yang menampung setiap orang-orang yang jalan dari luar kota menuju ke kota itu, ditampung semuanya di Taphane, sebuah rumah yang 3 hari menjamu tamu-tamu dari manapun, nggak ditanya agamanya, nggak ditanya apanya, dikasih roti sehari 1 roti. Oh, cuma 1 roti segini mah sekali ya. Kasih 1 roti 1 hari dan uang jajan untuk tinggal supaya mereka nggak mati, bisa dipahami. Dan itu pun nggak laku itu Taphanenya. Lah kenapa? Karena ketika mereka masuk ke Istanbul, mereka sudah dicegat sama orang-orang Istanbul asli. Mah ke rumah saya saja, ke rumah saya saja. Saya mau ikramud duyuf, saya mau memuliakan para tamu. Ini yang terjadi di sana. Mereka mandi 50 tempat pemandian umum, tempat pencucian umum juga ada, perpustakaan nggak usah tanya. Di saat Eropa kegelapan. Paham sampai di sini Ibu sekalian? Episode ketiga ini ngerinya kayak apa? Dan luar biasa lagi adalah teman-teman sekalian, mereka membuat barang-barang yang nggak pernah ada pada sebelumnya. Ini di daerah kota Andalusia. Ini yang terjadi di sana. Nah, artinya adalah apa? Islam menampakkan keagungan yang luar biasa. Pada satu titik di dunia, orang pernah mengenal Islam itu sebagai puncak peradaban dunia. Sampai sekarang masih ada surat daripada Raja Inggris yang meminta pada khalifah di Turki untuk menyekolahkan anaknya di situ. Tolonglah Pak, anak saya ini mungkin nggak pintar, tapi tolong jalur khusus Pak. Wah, Ibu sekalian, ini pernah terjadi dan suratnya masih ada sampai sekarang Ibu sekalian. Mereka menyekolahkan anaknya kemudian di tempat-tempat Islami. Mereka belajar bahasa Arab. Fibonacci itu belajarnya dari orang-orang Arab, dari orang-orang yang berbahasa Arab. Maka dia kemudian menelurkan teori-teori. Copernicus, Galileo Galilei, itu dari teori-teori Islam. Jadi kalau Anda sekarang ngomong kemudian flat earth, telat antum, Bapak Ibu sekalian. Bumi itu datar, telat. Zaman dulu yang kemudian menginspirasi bumi itu bulat, orang-orang Muslim. Kenapa? Karena mereka mengamati sudah sampai luar angkasa. Jangankan bumi, luar angkasa jadi amati, bisa difahami Ibu sekalian. Jelas sampai di sini? Oke. Tapi kalau misalnya masih meyakini flat earth, boleh nggak Ustaz? Ya boleh, cuma lucu aja, paham Ibu sekalian. Jadi kira-kira nggak dosa, cuma lucu aja. Nah, dengan Islam yang sama, pada satu titik Islam menampakkan sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya peradaban mereka. Tapi di satu titik lain, orang ketika dengar Islam jauh beda seperti yang zaman dulu. Orang zaman sekarang dengar Islam seperti apa? Nih yang didengar. Islam yang kepikir adalah teroris. Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang kepikir teroris. Contoh misalnya, pernah nonton Hollywood? Pernah nonton Hollywood? Sering. Pernah nonton film Taken 2? Pernah. Apa kemudian awalnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan. Setelah itu, gua akan bunuh dia. Ya gitu kan ya. Semuanya diidentikan dengan Islam itu teroris. Zaman sekarang, kalau ada pemeran teroris Hollywood, kira-kira yang mana diambil perannya? Yang pakai jenggot atau yang nggak pakai jenggot? Kira-kira kalau kemudian teroris yang diperankan di Hollywood itu kemudian orang Cina matanya sipit kayak saya, kira-kira laku atau tidak? Teroris kok nggak berjenggot itu kan ya? Ini mau boy band bukan teroris kan itu kan ya? Lah kenapa? Karena sudah ada tadi sebuah mindset bahwa teroris harus berjenggot, dan ini dimakan oleh orang Muslim. Islamofobia ini ngeri, serius. Saya diceritain betul. Mudah-mudahan sekarang nggak gitu lagi. Masya Allah.
teman-teman sekalian, orang-orang itu sekarang ngelihat jenggot tuh masih takut. Tapi mereka ngelihat Messi nggak takut, paham ibu sekalian? Messi itu jenggotnya lebih panjang daripada saya. Tapi masya Allah, ada orang-orang yang kemudian di Indonesia ini, termasuk para penegak hukumnya itu, ketika ngelihat jenggot itu, mereka lihat ini lebih diwaspadai daripada nggak punya jenggot, paham ibu sekalian? Walaupun jenggot saya jenggot Pancasila, paham ibu sekalian? Cuma 5 biji doang. Oh sekarang banyak Ustaz, ya karena saya rajin mengaji. Nah, nggak, tapi pengen saya kasih itu adalah semua kemudian Islam itu diidentikan dengan teroris. Kamu orang mana Islam? Wah, kamu mau ngebom ya? Masalah begitu. Yang dilakukan oleh orang Islam pasti dikatakan teroris jihad. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, mereka bunuh 500 orang, oh ini orang gila, gunman gitu kan ya. Orang stres. Ini bermasalah. Kenapa? Islamofobia. Benar-benar distigmatisasi negatif. Zaman dulu orang mengenal Islam, orang baik, pintar, terdidik. Kamu orang Islam ya? Sembuhin aku kan gitu kan ya. Lalu apa? Orang Islam pasti dokter, kan gitu. Oh, kamu orang Islam, ajarin aku. Orang Islam pasti pintar. Sekarang kamu orang Islam ya? Sebentar, kan jangan deket-deket saya. Gitu kan ya? Apalagi pakai cadar, jangan deket-deket saya. Ini zaman sekarang begitu. Orang takut dengan agamanya sendiri, dengan budayanya sendiri, dengan biahnya sendiri. Ini sudah luar biasa, stigmatisasinya luar biasa. Nah, negara muslim terbesar di Indonesia, tapi masya Allah kemiskinan di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, andaikan dulu saya cuma ngelihat muslim, saya nggak bakal masuk Islam. Nggak bakal saya masuk Islam. Untungnya saya nggak ngelihat muslimnya, yang saya lihat adalah Islamnya. Maka ulama-ulama bilang al-Islamu mahjubun bil muslimin. Sesungguhnya Islam itu tertutup kehebatannya oleh orang-orang muslim yang sekarang kacau balau. Lihat, orang-orang minta banyak sekali. Di Pantura pulang kampung itu minimal ada 4 sampai 5 gentong cuma di Indramayu saja. Paham Ibu sekalian? Yang ngalahin orang untuk kemudian nyari sumbangan, dan sampai sekarang nggak selesai itu masjidnya. Paham Ibu sekalian? Orang ngelihat itu Islam tuh bawaannya sumbangan. Zaman dulu Ibu sekalian, di rumah saya pas saya masih belum muslim, ada seorang laki-laki masih kecil, umur kelas 3 kelas 4, pakai peci putih lusuh, bawa map. Ngapain dia? Minta sumbangan. Jelas sampai di sini. Ini yang kemudian tergambarkan pada orang-orang. Apalagi nih, lihat nih, saking parahnya, kalau andaikan pendiri negara kita masih hidup, kayaknya dia sudah merasa malu. Wah, Ibu sekalian. Nah, kenapa? Cuma di Indonesia yang aneh luar biasa. Dibentuk BNN, Badan Anti Narkotik, narkotikanya naik. Dibentuk KPK, korupsinya naik. Mau Ibu sekalian? Ini bingung sudah seperti apa. Dibuat kemudian polisi-polisi dibuat badan kehormatannya bermasalah. Dibuat kemudian MPR dan DPR untuk mengawasi, MPR DPR-nya bermasalah. Dibuat badan kehormatan MPR, badan kehormatannya bermasalah. Dibuat KPK-nya masalah juga. Bisa dipahami Ibu sekalian? Masalahnya apa? Bingung orang. 11,7 juta anak putus sekolah. Itu data tahun 2008 Ibu sekalian. Hanya orang-orang kaya yang bisa kemudian sekolah. Orang-orang makan seperti generasi sekarang. Coret-coret. Ini materi saya buat tahun 2009, belum ada TikTok. Nah, kalau mungkin sekarang perlu saya ganti gitu ya. Orang-orang sudah sudah setengah hilang akalnya gara-gara aplikasi-aplikasi semacam itu. Masya Allah, coret-coret. Sampai sekarang masih ada coret-coret nih, Masya Allah Ibu sekalian. Dan coret-coretnya juga cuma coret-coret, tapi kelakuan mereka tuh, coba lihat. Ini, lihat nih, Islam. Sebentar. Lihat nih. Lihat. Jangan Anda dulu ini ya, masuk di sini. Lihat, agamanya apa ini? Coba lihat. Woi, tren terbaru. Oh, fashion. Iya. Lihat tuh. Ini seorang wanita dicolek nggak apa-apa, dipegang nggak apa-apa. Sudah, nggak ada harga diri sama sekali. Coba bayangkan gede ini jadi apa nih kira-kira? Ngerokok, minum-minuman keras. Nggak hanya itu teman sekalian. Coba lihat apa di sini? Bakar motor orang. 2008. Lihat. Agamanya apa nih Bapak sekalian? Islam. Paham ya? Jadi kalau Anda euforia bahwa sekarang banyak pengajian-pengajian rame semua, masih banyak banget orang-orang kayak begini. Banyak banget orang-orang kayak begini. Kemarin saya datang ke sini santai-santai sama teman-teman main duduk-duduk di belakang, ada anak-anak kecil. Ditanya, "Ini tahu nggak siapa?" "Nggak tahu." Lah, artinya apa? Ya, terkenalnya Ustadz Adi Hidayat Abdul Somad masih banyak yang nggak tahu. Masih banyak orang-orang yang nggak peduli sama itu. Antum tahu TikTok itu di download lebih daripada WhatsApp? Oh, belum tahu ya? TikTok sama WhatsApp itu lebih banyak di download TikTok.
Sudah jelas kira-kira kondisi seperti apa yang ada di sini. Wajar kemudian kalau misalnya orang-orang ketika berbicara tentang Islam, mereka berbicara tentang sesuatu yang buruk. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Oke, coba lihat. Logikanya begini. Logikanya. Dulu Islam hebat, sekarang Islam kacau. Berarti ada bedanya kan ya? Berarti pasti dulu ada yang mereka punya yang kita nggak punya, betul begitu? Coba lihat apa yang mereka punya dan yang kita nggak punya. Al-Quran mereka punya, kita punya nggak? Qurannya beda atau tidak? Sama. Sama-sama berapa juz? 30 juz. Sama berapa surat? Berapa ayat? Ayo, 6.236 ayat. Jelas ya? Oke, berarti nah sama-sama aja. Enggak, mereka bukan 10.000 ayat gitu kan ya. Mereka enggak lebih banyak daripada kita, sama-sama segitu. Hadis, kira-kira sama atau tidak? Sama. Kira-kira zaman dulu sama zaman sekarang lebih mudah mana untuk mengakses hadis? Zaman dulu atau zaman sekarang? Bu, zaman dulu Pak, itu Imam Bukhari mau ngumpulin hadis, dia jalan-jalan berapa lama? 16 tahun 16 tahun dia jalan-jalan untuk ngumpulin hadis. 16 tahun dia jalan-jalan, benar-benar mengerahkan seluruh kehebatan dia dapatlah 740.000 hadis yang dia hafal di luar kepala. Berikut kemudian orang-orang yang meriwayatkannya dan cerita orang-orang yang meriwayatkannya, berikut sanad-sanad sampai bapaknya, sampai Rasulullah. Jelas ya? Imam Bukhari ya. Kira-kira kayak apa Ustaz? Ya sampelnya Adi Hidayat lah kira-kira gitu ya. Ini orang pinter banget ini Bukhari ini. 740.000 hadis dihafal di luar kepala selama 16 tahun. Dia peres 740.000 hadis ini, dapatlah dia sahihnya yang benar-benar dia yakin ini dari Rasulullah, benar-benar dari Rasulullah, tidak diragukan lagi, dapat 7.200. Dari berapa? 740.000 diperes jadi berapa? Enggak sampai 1%-nya. Dan setiap dia menuliskan satu hadis, sebelum dia menuliskan, dia akan sholat 2 rakaat dulu, minta petunjuk bagi Allah, kepada Allah. Kalau dia yakin, dia baru tulis itu hadisnya. Masya Allah, ini Imam Bukhari, dia buat 16 tahun. Sekarang itu buku bisa dijual di toko buku, harganya berapa? 300 ribuan. Murah atau mahal? Awas bilang mahal ya. Saya sudah ceritain loh susahnya ini hadisnya kayak apa ini. 16 tahun itu buatnya Pak. Jelas ya? Ini nggak mahal sama sekali. Bahkan kalau Anda misalnya punya duit lebih, Anda bisa beli tab. Zaman sekarang bisa beli tab, kalau nggak di HP, beli tab, ketik Maktabah Syamilah misalnya. Maktabah Syamilah ada ribuan kitab di situ yang Anda nggak bakal selesai sampai mati bacanya. Lah kenapa? Bahasa Arab semuanya jadi gitu. Lah, tapi ini kalau Anda pun masih nggak bisa juga. Di dalam tab Anda tuh Anda bisa install Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah. Anda bisa install 9 kitab hadis yang dibuat oleh para ulama. Masya Allah. Dan Anda tinggal search, gampang banget, nggak kayak dulu. Cuma zaman sekarang kalau baterainya habis, hadisnya hilang. Wow, sekalian. Ini kemudian yang lebih mudah dulu atau sekarang? Pertanyaannya, kenapa kita masih nggak bisa seperti mereka? Loh, berarti ada yang salah ini. Mereka lebih pintar Ustaz? Enggak juga. Bisa dipahami Ibu sekalian. Arab sudah saya tunjukin zaman dulu, ada nggak yang pengen? Sumber daya Arab tuh nol Ibu sekalian. Mereka cuma jago ngafal saja, tapi mereka nggak ada yang lain, berantem melulu, nggak ada sumber daya. Tapi ketika datang Islam baru mereka hebat. Tapi kita Islam juga nggak? Kita juga Islam, harusnya kita bisa. Nah, pertanyaannya apa? Oke, kalau gitu kita cari. Inilah yang kemudian saya katakan, dulu mereka punya 3 pilar yang mereka senantiasa terapkan. Ini yang membuat jadi kayak tadi. Jadi sejarah yang kita lihat episode ketiga. Oke, pilarnya apa saja? Yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara. Jelas sampai di sini? Oh Ustaz, nggak boleh bahas negara Ustaz, nanti dikira subversif, nanti dikira anti NKRI, anti Pancasila. Bapak Ibu sekalian, tugas saya membaca sejarah lalu menyampaikan kepada Anda sejarah. Anda mau percaya atau tidak, silahkan. Anda mau ngecek sejarahnya, sampai sekarang masih bisa Anda baca. Itu cuma tugas saya, menyampaikan sejarah. Oke? Yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara. Oke, yang pertama individu, ketakwaan individu. Yang paling nyata kelihatan di dalam Islam adalah ketika orang masuk Islam, secara individu dia berubah total sebagaimana orang nggak tahu sebelumnya. Betul begitu? Coba lihat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dengan sesudah masuk Islam, berubah total atau tidak? Berubah total. Sifatnya masih keras, cuma pemanfaatan kerasnya itu berubah total. Sebelumnya menjegal Nabi Muhammad, sebelumnya menjegal dakwah Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, besok mau hijrah. Oke, gue besok hijrah. Gimana cara hijrahnya? Kita diam-diam aja. Enggak, lu aja yang hijrah diam-diam. Umar bilang apa? Saya mau pengumuman dulu. Dia datang ke Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, lalu bilang, nama saya Umar, besok mau hijrah.
Kalau yang nggak sayang pada dirinya sendiri dan yang mau anaknya jadi yatim dan mau istri jadi janda, tunggu saya di depan. Paham Ibu sekalian? Berubah total dari kemudian mengancam Rasulullah jadi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara individu, ketakwaan individu sangat luar biasa. Setiap muslim yang membaca Al-Quran itu tidak akan mungkin bermaksiat secara sengaja. Nggak akan mungkin dia bermaksiat secara sukarela. Paham Ibu sekalian? Minimal hatinya teriak kalau dia mau maksiat. Minimal kalau dia baca Quran. Gimana caranya? Ketakwaan individu ini dicapai ketika seseorang sudah mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara paling singkatnya seperti apa? Baca surat-surat Makkiyah. Baca surat-surat Makkiyah, pahami tadaburnya, pahami artinya. Jadi jangan cuma baca Al-Waqiah, An-Naba, Ar-Rahman dan seterusnya. Baca surat-surat Makkiyah, di situ ada banyak yang memberikan ketakwaan dalam hidup kita. Kalau kita sudah yakin ada Allah, maka kita yakin bahwa Allah itu mengawasi kita. Pertanyaan saya sederhana, Anda pernah ngevlog? Anda pernah ngevlog? Atau pernah lihat orang ngevlog? Kalau Anda pernah ngevlog, Anda akan tahu sendiri, Anda baru bangun, Anda nggak akan mungkin mau Anda dilihat oleh orang. Minimal, tapi ada Ustaz orang yang kemudian uwal-uwalan Ustaz, itu pencitraan, dia uwal-uwalan, paham Ibu sekalian? Tapi dalam kondisi paling buruk dia nggak akan mau dilihat. Kenapa? Manusia akan mau dilihat oleh orang lain dalam kondisi yang terbaik. Jelas sampai di sini? Pernah nggak ada orang nonton film porno terus kemudian di vlog? Ada nggak? Nggak ada kan ya? Kenapa? Karena dia merasa diawasi. Orang yang merasa diawasi akan senantiasa hati-hati. Paling gampang, karyawan sama bosnya lagi main game tapi dia sudah sediain. Kalau bosnya datang, oh kelihatannya bagus gitu kan ya. Maka harus diawasi terus, betul Ibu sekalian. Nah, kalau Anda merasa diawasi CCTV aja Anda nggak banyak bergerak. Contoh misalnya, ada orang-orang penceramah kalau sudah ada kamera di depan dia sulit ngomong. Lah kenapa? Hati-hati ngomongnya. Kalau nanti salah ngomong, gawat gitu kan ya, bisa dipermasalahkan. Nah, kalau ada CCTV, kalau ada kamera, ini akan direkam. Kalau orang memahami akidah yang benar, Allah senantiasa ngelihat, jangankan kamera, Allah rekam saya kok. Jangankan kemudian cuma kamera, cuma di dunia, Allah mempertanggungjawabkan semua yang saya katakan. Maka apa yang saya katakan, jangankan antum mau rekam, antum mau sebarkan, terserah. Allah kemudian mencatat omongan saya. Bisa dipahami Ibu sekalian? Orang yang kemudian berada dalam akidah Islam, dia merasa diawasi oleh Allah. Maka ketika dia diawasi oleh Allah, dia nggak banyak bermaksiat. Contoh misalnya, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada seseorang yang sangat luar biasa ketakwaan individunya, walaupun nggak dilihat oleh orang lain. Jadi gini, seorang laki-laki beli tanah pada seorang laki-laki yang lain. Ternyata setelah dia beli, dia mau nanam di tanah itu, pas dia gali dapat emas. Emasnya bukan 1-2, selantak 2 lantak emas. Jelas sampai di sini, emas banyak sekali. Setelah dia dapat emas, kalau ada yang dapat emas, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Dia ambil, lalu dia bawakan kepada yang jual. Dia bilang, mohon maaf akhi, yang saya beli kemarin itu adalah tanah, saya nggak beli emas. Karena itu ini saya dapat emas, maka ini tidak ada dalam akad kita. Sekarang saya balikin emasnya kepada kamu. Apa kata yang jual? Mohon maaf akhi, yang saya jual kemarin itu tanah berikut isi-isinya. Berarti ini emas bukan punya saya. Oh, cap ini juga bukan punya saya, ini juga bukan punya saya. Akhirnya diserahkan kepada hakim. Hakim kemudian memanfaatkan ini untuk kepentingan umum. Jelas Bapak Ibu sekalian, sama-sama nggak mau emas. Bayangkan itu terjadi pada masa sekarang. Jangankan emas di dalam tanah, yang di luar aja hilang, Bapak Ibu sekalian. Jelas ya, ini ketakwaan individu. Orang yang bertakwa itu, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, jangankan urusan apapun, yang ada jadi nggak mau, apalagi wasiat bapak ibunya. Nggak akan jadi masalah kalau anak-anak bertakwa, insya Allah. Cuma anak-anak yang nggak bertakwa, bapak ibunya meninggal, yang pertama diributkan adalah warisan. Kalau bertakwa, ngapain kemudian? Saya selalu ajari pada anak-anak saya gini, sesuatu itu mendekat kamu ke Allah atau tidak? Kamu tidak dibeliin mainan, kamu nggak pernah ribut. Beliin mainan, kalian ribut, mainannya Abi ambil. Jelas Bapak Ibu sekalian? Artinya apa? Sesuatu itu mendekatkan pada Allah atau tidak? Kalau orang sudah kemudian benar-benar sudah akidahnya benar pada Allah, maka secara individual dia terjaga daripada berbuat maksiat secara sengaja dan sukarela. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kalau kemudian orang paham tentang katakan individu, dia sholat, dia baca Quran, dia tahajud, maka ketika orang lain tidur, dia berdiri sendiri menghadapkan ridho Allah, maka dia akan senantiasa Allahu Akbar, Allah lihat saya. Mau bermaksiat, sebentar. Mau buka film porno, ya Allah, kalau saya nanti mati buka ini gimana? Felixio mati buka film porno. Yang saya nggak peduli dengan Anda. Yang saudara bilang apa? Anak saya, buset, bapak saya mati ngeliat film porno. Lagi tiktokan mati gitu. Gak usah. Kalau Anda benar-benar tahu Allah itu dalam, Anda kenal Allah, Anda akan benar-benar sulit untuk bermaksiat. Kalaupun bermaksiat, Anda pasti akan merasa sangat bersalah banget. Gitu kan ya? Lah kenapa? Karena Anda benar-benar sudah kemudian ditanamkan akidah Islam. Ketakwaan individu ini pilar yang pertama. Tapi kalau orang-orang cuma takwa secara individu, Allah tahu Anda itu lemah.
Makanya kemudian Rasul katakan, innama yakulu dzi'bu minal ghanami qasiyah. Sesungguhnya serigala itu cuma memakan domba-domba yang sendirian. Paham maksudnya? Serigala itu ibaratnya maksiat. Maksiat milik orang yang sendirian. Coba lihat saja, orang-orang sendiri itu biasanya maksiat. Makanya ibu-ibu yang punya anak-anak laki-laki yang baru balik, jangan boleh anaknya ngunci pintu. Serius, jangan boleh ada kunci di kamar anaknya. Orang Amerika, pas saya pergi ke Amerika itu, mereka nggak ada kunci di pintu anak laki-lakinya. Lah kenapa? Karena anak laki-laki kalau misalnya sudah di kamar sendirian, ngunci pintu, di dalam ada internet, ada kemudian HP, yang dibuka apa? Kemungkinan besar pornografi. Jelas sampai di sini? Lah kenapa? Karena kesendirian itu akan lebih mudah digoda oleh syaitan. Tapi kalau bareng-bareng biasanya lebih enak untuk beribadah. Contoh, kalau bareng-bareng gini, yuk kita bareng-bareng berjamaah nonton film porno. Jadi begitu? Gak mungkin. Pacaran berjamaah ada? Nggak ada. Pacaran enaknya sendiri-sendiri. Pacaran berjamaah rapat bro. Ibu sekalian. Bukan pacaran itu. Nah maka kemaksiatan itu enaknya kalau sendiri. Tapi berjamaah enaknya itu beribadah. Maka gimana cara yang kedua? Nah ini masyarakat yang peduli. Ini pilar yang kedua. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ibarat daripada orang-orang yang menaati Allah itu seperti menaiki kapal. Kalau kapal itu ada yang di atas, ada yang di bawah, kata Rasulullah. Maka kalau yang di bawah mau ngambil air, dia naik ke atas, menimba air, lalu balik lagi ke bawah. Tapi yang lama-lama, kata Rasulullah, yang bawah bilang, sulit bro. Masa naik turun, naik turun, naik turun. Ini nanti mereka juga bosan kali lihat kita. Gini aja, kita bolongin aja kapalnya. Kalau kita bolongin kapalnya, yang keluarkan air-air keneh. Lalu dibolongin kapal. Yang atas tahu yang bawah lagi bolongin kapal. Tapi yang atas nggak ngomongin yang bawah. Yang tenggelam siapa? Jelas sampai di sini? Anda boleh baik secara individu, tapi tolong jangan biarkan Anda sendirian yang baik. Karena Islam bukan dengan agama seperti itu. Dari awal Anda baca Al-Fatihah saja, itu sudah berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu semua pujian bagi Allah. Iyyaka, kami ibadah kepadamu. Berarti ibadah itu paling bagus berjamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, kami minta tolong ditunjuki. Berarti petunjuk itu akan datang kalau berjamaah. Jelas sampai di sini? Nah, berarti kemudian kalau berjamaah semua itu jadi bagus. Kenapa? Masyarakat yang peduli, amar ma'ruf nahi munkar. Maka para ulama-ulama zaman dulu muncul dalam kondisi yang sangat masif, sangat banyak ketika mereka sudah hidupnya Islami. Lihat, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan sebagainya. Mereka munculnya satu zaman, Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa? Karena sudah siap amar ma'ruf nahi munkar. Contoh, kenapa Imam Syafi'i pintar? Suatu hari Imam Syafi'i bilang sama gurunya, "Guru, saya sekarang lagi mau mengeluh." "Lah kenapa mengeluh?" "Saya ini sekarang hafalan saya jelek banget ya guru." "Loh terus kenapa?" "Iya saya nggak ngerti nih apa penyebabnya." Gurunya bilang, membuat suatu syair, gurunya bilang begini, "Ilmu itu seperti cahaya dan tidak akan masuk cahaya pada pendosa-pendosa." Dia bilang, ngeri banget. Saya baru ingat ya guru. Lah kenapa? Saya kemarin lewat pasar. Di pasar itu angin keras berhembus, tertiup jilbab cewek, kelihatan betisnya. Saya nggak sengaja lihat betis, hilang satu kitab. Paham Ibu sekalian? Yang dilihat apa? Betis, nggak sengaja pula. Lantung lihat apa? Bukan betis lagi gitu. Wajar aja, bukan lupa lagi kitab, lupa semua, paham sekalian, lupa diri sekalian. Lah kenapa? Orang-orang itu mereka hidup dalam sebuah kondisi yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dalam kondisi keilmuan yang luar biasa, amar ma'ruf nahi munkar. Mereka mudah sekali untuk belajar. Kenapa? Nggak banyak maksiat itu sekalian. Balik lagi, pilar pertama individu, tapi nggak cukup, harus berjamaah. Kalau berjamaah ada amar ma'ruf nahi munkar, tapi cukupkah hanya berjamaah? Tidak. Kenapa? Harus ada negara yang menerapkan syariat Allah. Itulah kenapa orang-orang penjajah dan keturunan-keturunannya tidak rela Anda berislam. Paham? Kenapa tidak rela Anda berislam? Karena kalau Anda berislam secara benar, mereka nggak punya chance untuk menjajah Anda. Jelas sampai di sini? Karena Islam itu harus diterapkan, Islam itu harus kemudian diamalkan. Baik, jadi intinya adalah apa? Nah, sejarah membuktikan bahwa pencapaian kaum muslimin yang besar ini ada ketika negara itu campur tangan kepada kebaikan. Karena kalau negara tidak campur tangan kepada kebaikan, bahayanya luar biasa. Lah kenapa? Bapak Ibu sekalian coba lihat. Riba tahu? Halal atau haram? Riba itu haram. Tolong jangan dipotong. Riba itu haram. Tapi ketika kemudian itu dibuat oleh seorang manusia, dosanya cuma bagi dia saja. Saya nggak sholat, dosa saya. Saya nonton film porno, dosa saya sendiri.
Tapi kalau seandainya penguasa yang berbuat maksiat, dosanya bukan cuma untuk dia. Kenapa? Ngefeknya bagi seluruhnya. Bisa difahami Ibu sekalian? Itulah kenapa Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kalau kita punya doa yang paling makbul, kita doakan pada pemimpin, mudah-mudahan pemimpin kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kena. Bahkan cuma debu-debu ribanya aja kena. Bisa difahami sampai di sini Ibu sekalian? Oke, baik, kalau gitu kita lanjut lagi. Oke, sekarang sudah ada belum pilar pertama? Pilar pertama, ketuhanan individu. Pilar kedua, masyarakat yang beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, negara yang menerapkan syariat. Yang pertama sudah ada atau belum? Insya Allah sudah ada. Tuh masih banyak orang pergi sholat. Walaupun gak sholat tiap hari, minimal sehari sekali. Kapan? Maghrib gitu kan ya. Minimal seminggu sekali. Kapan? Jumatan. Walaupun gak sholat Jumatan sama sekali, minimal setahun sekali. Kapan? Ya kalau enggak minimal disolatin lah gitu kan ya. Masih ada insya Allah. Masyarakat beramar ma'ruf nahi munkar, ada atau tidak? Insya Allah ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis dan sebagainya. Semua kemudian kelompok-kelompok yang beramar ma'ruf nahi munkar. Yang sekarang MMI, FPI, HTI dan sebagainya. Nah ini semua amar ma'ruf nahi munkar ada pada kelompok-kelompok ini. Insya Allah masih banyak kelompok-kelompok yang soleh banget, gitu kan ya? Jelas masih banyak. Yang ketiga, negara yang menerapkan syariat sudah ada atau belum? Oke, coba lihat PW sekalian. Riba halal atau haram? Haram. Tapi negeri ini pakai riba atau tidak? Bukan hanya pakai riba, jadi jantungnya. Jadi jantungnya di dalam Al-Quran tidak ada dosa melebihi riba daripada ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu-satunya dosa yang Allah katakan, kalau engkau masih berbuat, engkau saya ajak perang. Gila, nantangin perang Allah. Bayangin, nantang perang manusia aja belum tentu menang. Ini nantangin perang Allah. Negara ini menjadikan riba sebagai jantung ekonominya. Kalau mau dibahas nanti kapan-kapan kita bisa bahas. Tapi jantung ekonomi daripada negeri ini adalah riba. Allah sudah bilang jangan, kita bilang ini harus. Paham Bapak Ibu sekalian? Oke, berarti tidak diterapkan. Negara yang menerapkan syariat tidak ada. Maksudnya seperti apa Ustaz? Negara yang benar-benar menerapkan syariat dalam bentuk yang total. Contoh, bagaimana bentuk yang tidak total? Lihat nih. Ini masjid. Pernah masuk ke masjid ibu-ibu sekalian, mendapati ada cewek di masjid pakai baju tank top, celananya hot pants. Pernah nggak? Pernah. Ini pasti orang stres pasti orangnya. Yang lain pernah? Saya nggak pernah. Setres perempuan yang pernah saya temui gitu kan ya, yang paling seksi sekalipun bajunya duluan masuk masjid itu, masya Allah dia tutup auratnya, dia pakai sarung, dia pakai kerudungan gitu kan ya. Pas saya tanya kenapa mbak, ngeri Ustaz, lah kenapa, kualat nanti dikutuk jadi kodok saya gitu. Paham ya sekalian? Separah-parahnya orang masuk masjid dia masih merasa ini ada Allah di sini, paham ya sekalian? Suatu waktu saya ngisi di kajian-kajian di perbankan dulu pas masih saya belum dituduh sebagai anti NKRI, anti Pancasila gitu ya. Ngisi di perbankan suatu waktu, terus di kantor itu pas kita mau sholat pas bulan Ramadan itu ada perempuan tergopo-gopo datang. Bajunya seksi banget, masya Allah. Kok Ustaz lihat sih, kelihatan orangnya lagi sufu vakum gitu kan ya, kelihatan. Lalu kemudian ketika dia buru-buru pakai mukena, setelah dia pakai mukena, terus kemudian dia sholat. Setelah dia sholat, kemudian selesai sholat, temennya iseng banget, bilang dia begini, loh kok kamu pakai mukena sih tadi? Loh emang kenapa? Ini kan menghadap Allah, paham ya sekalian? Tapi setelah dia sholat dia buka lagi, kenapa? Karena dia merasa Allah coba lihat dia pas lagi. Paham ya sekalian? Sama kayak orang-orang di negeri ini. Orang-orang di negeri ini merasa Allah cuma lihat dia di masjid doang. Ketika dia masuk masjid, dia bilang kita harus meniru kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meniru Abu Bakar As-Siddiq, harus meniru kemudian siapa lagi, Umar bin Khattab, harus meniru Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Lip service. Tapi dia kemudian ketika di luar seolah-olah nggak ada Allah. Jangan pakai agama di dalam politik. Dalam memilih pemimpin nggak boleh pakai agama. Kalau anda pakai agama, anda anti keberagaman. Paham ibu sekalian? Ini namanya negara sekuler. Negara yang kemudian membuang agama jauh-jauh dan dia cuma merasa Allah cuma ada di masjid. Bisa dipahami? Ini pemikiran asli hati-hati. Ini memang hati-hati sekali. Kenapa? Karena cuma menaruh Islam di tempat satu titik, sementara yang lain tidak. Ya tempat yang lain lebih tinggi ayat konstitusi daripada ayat-ayat Allah. Ya sudah, nanti kalau mati nggak usah ditalkin. Paham ibu sekalian? Bacain aja ayat konstitusi gitu ya, biar kapok gitu kan ya. Nah, ini menjadi problem. Karena kenapa? Karena gini, kalau orang sudah menempatkan ada yang lebih tinggi daripada Allah, akidahnya bermasalah. Sekali lagi, kalau ada orang yang menempatkan ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah, akidahnya bermasalah. Kemarin ketika kemudian kejadian, saya termasuk yang protes, bukan masalah 200 daftar itu, bukan. Tapi kata-katanya itu loh. Sesuatu dakwah Islam harus sesuai dengan Pancasila. Bro, setahu saya Pancasila itu diambil dari Islam, bukan sebaliknya. Kalaupun harus ada yang disesuaikan dengan Islam, Pancasila itu sesuai dengan Islam. Jangan dibalik, Islam harus sesuai dengan Pancasila. Bisa dipahami ibu sekalian. Nah, lalu dia Felix anti Pancasila, capek deh gitu kan ya. Sama orang kayak gitu kadang-kadang saya pengen begini. Sini kamu datang ke sini sebentar.
Bukan mau dipukul, enggak. Kita diskusi aja. Saya pengen ngajak mereka debat tentang masalah Pancasila. Kita lihat pengetahuan siapa lebih baik. Sombong banget Ustaz? Enggak, itu bukan sombong, takabur, paham Bapak sekalian? Enggak, itu kekesalan seorang hati. Kekesalan seorang saja. Jadi enggak, maksud saya gini, maksud saya adalah ini kemudian saya bilang tadi. Artinya ketika kemudian dia kemudian di masjid taat sama Allah, tapi begitu kemudian dia keluar daripada masjid, begitu di ruang sidang dia pakai aturan-aturan selain Allah. Bisa dipahami Bapak sekalian? Split personality. Gitu lah. Nah, maka kemudian sekarang sudah diterapkan belum? Belum diterapkan Islam. Artinya, ketika kita sekarang berdiri ibarat ada 3 pilar Islam, cuma ada 2, kita mau menegakkan Islam. Gimana jadinya? Jomplang, jatuh. Oke, kalau gitu kita lihat. Seberapa penting negara? Sorry, ini fontnya agak sedikit aneh karena berubah ketika ini laptop belum disesuaikan. Ini kemudian perkataan Utsman bin Affan. Innallaha la yaza'u bil Qur'an ma la yaza'u innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah akan menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan menggunakan tangan penguasa, maksiat-maksiat yang tidak bisa dihilangkan dengan Al-Qur'an. Jelas sampai di sini? Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan ada orang-orang tipe-tipe dibacaan Quran malah makin kafir. Ada nggak coba? Bacaan Al-Quran malah tambah kafir. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'aha ka'anna fi uzunaihi waqra. Ada orang dibacaan Al-Quran berkata, "Allah, kamu tuh ngomong aja," berpaling seolah-olah sombongnya minta ampun. Ada yang ketika dibacaan Al-Quran, "Hadza asatirul awwalin," ini cuma dokumen sejarah. Ada model-model begini. Bisa difahami Ibu sekalian. Sehingga orang-orang kayak begini nggak bisa disadarkan dengan Al-Quran. Bagaimana disadarkannya? Dengan menggunakan tangan penguasa. Bisa difahami Ibu sekalian, penguasa. Contoh misalnya, setidaknya di Jakarta, alhamdulillah lah, tinggal ditiru ke tempat yang lain untuk punya penguasa yang menerapkan Al-Quran. Nah, sekarang sudah menerapkan Al-Quran belum? Ya, nanti insya Allah kita bareng-bareng untuk mendorong supaya mendapatkan Al-Quran, gitu kan ya? Oke, baik. Yang berikutnya teman sekalian, sesungguhnya dunia itu agama itu dan kekuasaan seperti saudara kembar. Dunia lagi. Agama atau din itu adalah asasnya. Ad-dinu usun wa sultanu harisun, dan penguasa itu adalah seperti haris, penjaganya. Kalau ada asas, ada dasar, tidak ada penjaganya, kayak rumah tanpa atap. Gimana kalau rumah tanpa atap? Hancur. Sedangkan penguasa tanpa agama seperti atap tanpa rumah. Untuk apa? Bapak Ibu sekalian, akan hilang semuanya, akan hancur semuanya. Nah, maka agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Untuk apa kemudian kita nyampein sekarang semua ini? Harus Anda pahami, ketakwaan individu sudah ada, amar ma'ruf sudah ada, yang ketiga yang belum ada cuma apa? Negara yang menerapkan syariat Allah. Dan itu yang insya Allah akan kita senantiasa perjuangkan secara istiqomah. Baik, terima kasih. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.